ketika 4 napi kelas kakap dalang dibalik penyelundupan 100 ton sabu ilegal lintas negara tak terima dijatuhi hukuman mati di Nusa Kambangan. Tapi malam itu, mereka memilih melawan takdir. Mereka nekat kabur dan menyelinap ke laut ganas. Mereka nekat melawan gulungan ombak dahsyat dan dingin serta menakutkan di tengah lautan itu. Namun, mereka pikir bisa lepas dari peluru negara. Tapi mereka lupa, Laut Nusa Kambangan kini dijaga oleh monster yang lebih buas dari mereka. Akankah misi ekstrem mereka berhasil? Atau mereka bisa merubah laut dipenuhi oleh darah mereka sendiri? Tonton video ini sampai selesai, karena akan ada peristiwa yang lebih menegangkan dan penuh dengan emosional. Ruang sidang khusus di dalam Kompleks Militer Jakarta dipenuhi wartawan dan aparat bersenjata lengkap. Suasana tegang. 4 pria bertato duduk di kursi dakwah dengan tangan diborgol, dengan wajah tanpa penyesalan. Nama mereka telah menghantui pemberitaan nasional selama setahun terakhir. Mereka adalah Arman, Jaya, Riko, dan Benny. Mereka bukan kriminal biasa. Mereka adalah otak di balik penyelundupan 100 ton sabu kristal melalui jalur laut dari Indonesia ke Kamboja, melewati jalur gelap Selat Malaka. Barang bukti yang berhasil disita mencengangkan. Petugas menemukan sabu disembunyikan dalam kontainer raksasa di kapal berbendera asing yang berpura-pura sebagai kapal pengangkut hasil laut. Modusnya canggih, melibatkan perwira pelabuhan, nelayan bayaran, dan bahkan pejabat bea cukai yang sudah disuap. Mereka bukan hanya menyelundupkan narkoba, mereka mengubah lautan Indonesia menjadi jalur sutra narkotika internasional. Hakim militer akhirnya membacakan putusan. Atas perbuatan yang merusak masa depan bangsa, meracuni generasi, dan mengkhianati tanah air, kalian dijatuhi hukuman mati. Di luar, kerumunan warga bersorak. Tapi, di balik sorakan itu, keempat preman hanya menunduk, saling melirik satu sama lain. Mereka sudah tahu apa langkah selanjutnya, kabur atau mati. Nusa Kambangan, pulau yang dikenal sebagai Alcatraznya Indonesia, bukanlah tempat berkumpulnya narapidana biasa. Namun, bagi 4 narapidana kelas kakap ini, tempat itu hanya rintangan terakhir. Di dalam sel isolasi dengan pengamanan maksimum, mereka tak tidur, mereka merancang pelarian. Setiap malam, mereka mencatat jadwal patroli, menghafal suara langkah sipir, dan memetakan jalur ventilasi udara yang mereka lihat setiap jam 3 pagi. Arman, sang pemimpin, masih punya sisa jaringan di luar. Melalui sinyal kode rahasia yang disisipkan lewat makanan dari pengacara bayangan, mereka mengaktifkan sel tidur grip yang masih loyal. Uang bukan masalah. Mereka masih memiliki miliaran rupiah yang tersimpan dalam bentuk kripto di luar negeri. Itu adalah hasil bisnis dari penjualan sabu sebelumnya yang tidak diketahui. Jaringan bayangan ini mulai bekerja diam-diam, menyuap seorang sipir muda, menyusupkan alat pemotong baja ukuran mini, dan memberi peta saluran bawah tanah yang telah lama dilupakan sejak era kolonial. Mereka tahu ada jalur tua bekas saluran air kolonial Belanda yang terhubung dari ruang mesin lama penjara hingga ke sisi tebing pantai selatan Nusa Kambangan. Jalur itu sudah tertutup lumpur dan ular laut, tapi bisa dibuka. Tapi mereka tahu waktunya sempit. Eksekusi dijadwalkan dalam 20 hari. Mereka tak punya waktu lama untuk lari dari neraka. Sebelum peluru militer menembus kepala mereka, hujan mengguyur pulau Nusa Kambangan tanpa henti. Petir menyambar langit selatan Jawa, seolah alam pun menolak keempat manusia ini kembali ke kebebasan. Di dalam Blok C, zona sel maksimum dengan pengamanan 3 lapis baja, sebuah suara gesekan halus terdengar. Bukan suara biasa. Itu suara gergaji mini yang diputar perlahan oleh Benny sambil berbisik kepada Jaya. Mereka telah mempelajari jadwal sirkulasi listrik penjara. Terdapat jeda 45 detik saat sistem beralih dari genset utama ke cadangan. Waktu yang cukup untuk melewati pemindai panas dan kamera utama. Dalam keheningan yang penuh ketegangan, mereka membuka celah bawah tempat tidur beton, lalu menyusuri gorong-gorong tua yang telah mereka gali sedikit demi sedikit dengan sendok logam tumpul selama 3 minggu terakhir. Namun, rencana yang sempurna tak pernah benar-benar sempurna. Di tengah lorong sempit dan berlumpur, seorang sipir yang sedang melakukan patroli acak mencurigai suara samar dari dalam dinding. Saat dia mendekat, Arman langsung menariknya ke dalam lubang sempit dan menusuk lehernya dengan potongan logam yang sebelumnya mereka asah supaya tajam. Darah menyembur dan tubuh itu ambruk tanpa suara. Seorang lagi datang menyusul karena tak ada kabar lewat HT. Riko menusuknya dari belakang dengan serpihan baja tajam yang mereka sembunyikan di saku celananya. Lalu, kedua mayat ditumpuk ke sudut lorong gelap. Sirene akhirnya berbunyi.
Tapi sudah terlambat. Keempatnya sudah keluar dari sistem terowongan dan kini berdiri di belakang pos jaga pinggir pantai dasar laut. Mereka mengenakan pakaian sipir hasil rampasan dan menyamar untuk beberapa detik yang krusial. Langkah mereka berikutnya adalah laut, gelap, dingin, dan penuh arus mematikan. Tapi bagi mereka, itu lebih baik dari hukuman mati langit masih hitam. Saat keempat preman itu mencapai bibir pantai berbatu di Nusa Kambangan. Air laut menghantam keras tebing karang, menandakan kondisi ombak sedang berbahaya. Tapi tak ada waktu berpikir panjang. Mereka mengenakan pelampung darurat tipis yang dilipat sekecil mungkin dalam kaleng bekas oleh jaringan grip, lalu menyelam ke laut gelap, mengejar titik koordinat yang telah dijanjikan. Tak butuh waktu lama akhirnya, sebuah kapal nelayan akan menjemput mereka di sana pukul 3 pagi. Akhirnya, mereka nekat berenang di bawah guyuran hujan dan gelombang yang mencapai 2 meter. Jaya hampir tenggelam 2 kali, kakinya tersangkut jaring bawah laut, namun diselamatkan oleh Arman. Setiap tarikan napas terasa seperti terakhir. Setiap suara dari laut, entah itu suara angin, ombak, atau makhluk laut, terdengar seperti bisikan malaikat maut. Namun mereka tak tahu satu hal, maut sedang mengintai mereka. Operasi Sabuk Laut Negara telah diberlakukan sejak mereka kabur dari sel Nusa Kambangan. Seluruh perairan selatan Nusa Kambangan kini diblokade total oleh kapal perang TNI AL, drone udara, sonar, dan tim elit pasukan Katak. Helikopter Black Hawk mulai mengitari wilayah laut pukul 3 dini hari. Sensor panas dari drone mendeteksi 4 titik bergerak lambat di laut. Sinyal langsung dikirim ke pusat kendali. Lapor, 4 target terdeteksi di sektor 3 selatan. Izin tembak. Tahan. Prioritaskan dan tangkap hidup-hidup. Tapi jangan biarkan mereka lewat batas perairan. Saat keempat preman itu hampir mencapai perahu nelayan yang sudah menyala lampu kecil dari kejauhan. Sorotan lampu helikopter menyapu laut. Dentuman peringatan terdengar. Mereka panik. Benny menengok ke belakang dan sempat berteriak. Terbangkan flare, aksi. Kita sudah ketahuan. Namun aksi itu sudah terlambat. 2 peluru tajam ditembakkan dari sniper di kapal cepat milik marinir. 1 peluru menembus leher Rico. Tubuhnya limbung, lalu tenggelam ke laut. Benny terkena di bahu, sempat mengambang, lalu menghilang dalam gelombang. 2 lainnya terus berenang dan kehilangan arah. Tanpa tahu, kapal nelayan itu pun sudah dibajak oleh pasukan Katak penyamar. Yang tersisa hanyalah ombak merah dan bayangan hitam helikopter yang terus melayang, seperti burung pemangsa menunggu mangsanya kehabisan tenaga. Operasi Sabuk Laut, blokade neraka dari udara dan laut. Di ruang taktis Komando Gabungan Khusus TNI di Cilacap, alarm berbunyi panjang. Di layar monitor utama, 4 titik panas muncul di koordinat laut selatan Nusa Kambangan. Pukul 5 pagi, operasi Sabuk Laut diaktifkan. Rencana darurat yang selama ini hanya disiapkan untuk skenario pelarian skala besar. Panglima Komando Laut langsung memberi perintah, lock semua perimeter selatan. Jangan biarkan mereka melewati 1 kilometer dari garis pantai. Tangkap hidup atau lumpuhkan di tempat. Segera laksanakan. 3 kapal perang KRI bergerak cepat membentuk formasi sabuk melingkar. Kapal induk TNI AU mengatur pergerakan 2 helikopter Black Hawk dan 1 drone tempur Predator dengan sensor panas canggih. Di bawah laut, 12 penyelam elit dari pasukan Katak menyelam dalam diam, membawa senjata senyap dan alat sonar manual. Sementara itu, sniper laut disebar di atas kapal cepat milik marinir yang menyusuri tepi ombak secara zigzag. Pantai barat Nusa Kambangan diterangi sorotan lampu tembak. Pantauan udara memperlihatkan 2 napi telah terpisah dari kelompok. Salah satunya terlihat melemah dan mengapung. Drone menangkap pergerakan tangan, masih hidup. Sementara itu, intelijen mendeteksi percakapan melalui radio satelit di kapal nelayan yang diduga hendak menjemput para napi. Saat kode sandi, burung hitam sampai sarang terdengar, kapal tersebut langsung dibajak secara diam-diam oleh tim penyamar Kopaska 2 jam sebelum misi dimulai. Mereka menunggu di sana, berpura-pura menjadi nelayan biasa dengan rompi compang-camping dan topi jerami. Dari udara, semua tampak kecil dan lambat, namun dari permukaan laut, pertempuran hidup dan mati baru saja dimulai. Akhirnya, sisa 2 napi, Arman dan Jaya, masih terus berenang dalam arus yang kian liar. Sementara lainnya sudah hilang dan lenyap. Nafas mereka tersengal. Mereka telah berenang lebih dari 1 kilometer dan tubuh mulai mengalami hipotermia. Jaya, yang tangannya terluka akibat kawat baja di saluran terowongan, mulai gemetar hebat. Sedikit lagi, kita akan bebas, kuatkan dirimu, gumamnya dengan sisa tenaga. Namun, saat cahaya oranye fajar mulai muncul dari timur, sesuatu berubah. Dari arah selatan, sebuah perahu karet hitam muncul dengan kecepatan tinggi.
Di atasnya ada 4 marinir, bersenjata laras panjang, dan 1 sniper posisi jongkok. Target 12 meter, siap tembak. Bersiaplah, tunggu aba-aba, masih bisa diamankan. Dari helikopter Black Hawk yang melayang di atas, terdengar peringatan keras melalui speaker. Berhenti, angkat tangan, kalian sedang berada di perairan militer, ini perintah terakhir. Jika kalian memberontak kami pastikan, peluru ini akan menembak ke otak kalian. Namun Jaya, mungkin karena panik atau memang nekat, menyelam ke dalam laut, lalu mencoba mengayuh menuju perahu nelayan, yang sebenarnya sudah dikuasai Kopaska. Tindakannya dianggap agresif. Ternyata target menyelam. Tembak untuk melumpuhkan. 2 peluru tajam dilepaskan dari posisi helikopter. 1 menembus air dan mengenai punggung Jaya. Tubuhnya muncul lagi ke permukaan, mengerang, lalu perlahan tenggelam tanpa sempat bicara. Darah mengambang bersama pelampung sobek. Arman, melihat semua itu, akhirnya menyerah. Ia mengangkat tangan sambil berteriak, "Saya menyerah! Tolong! Tolong!" Pasukan penyelam muncul dari bawah air, menodongkan senjata ke wajahnya, dan menarik tubuh lemas itu ke atas perahu. Matanya kosong, nafasnya berat. Ia tidak lagi seperti Arman yang legendaris dalam dunia narkotika. Ia kini hanya manusia lemah, dingin, dan hancur mentalnya, menunggu ajal dengan tubuh menggigil. Di atas helikopter, operator mencatat log terakhir. Target 1 ditangkap hidup. Target 2, 3, dan 4 dinyatakan tewas. Laut Nusa Kambangan kembali tenang. Tapi airnya kini membawa cerita tentang kematian dan darah. Langit mulai memerah. Fajar menyingsing di atas perairan Nusa Kambangan, tapi tak membawa harapan bagi siapapun di perahu cepat TNI itu. Arman, satu-satunya dari 4 napi yang berhasil ditangkap hidup-hidup, terduduk lemas. Tubuhnya basah kuyup, bibirnya membiru, dan tangan terborgol ke belakang. Ia tak mengeluarkan sepatah kata pun. Tak lagi ada tatapan tajam, hanya sorot mata kosong karena kelelahan dengan tubuh lemah. Helikopter Black Hawk mengudara di atasnya, sementara sirene kapal perang KRI di kejauhan meraung mengawal perimeter laut. Seorang anggota Kopaska yang baru selesai menyelam duduk di samping Arman dan berkata pelan, "Temanmu sudah jadi bangkai laut. Kenapa kau tidak ikut sekalian?" Arman menunduk menyerah. Tubuhnya mulai gemetar, bukan hanya karena kedinginan, tapi juga ketakutan. Ia tahu apa yang menantinya. Tidak ada pengampunan. Pemerintah sedang memperlihatkan hukuman untuknya, terutama setelah kasus penyelundupan 100 ton sabu yang mengguncang Asia Tenggara. Nama Arman bahkan pernah disebut langsung oleh presiden di televisi sebagai pengkhianat bangsa paling keji. Akhirnya perahu mencapai dermaga militer di Cilacap, Nusa Kambangan. Namun, wajah Arman ditutup dengan saat ia digiring ke mobil lapis baja. Masyarakat menunggu di luar dengan spanduk bertuliskan, "Hukum mati tanpa ampun. Jangan ada kata maaf untuk pengkhianat." Di dalam sel tahanan militer, Arman duduk sendiri. Kamera 24 jam merekam setiap geraknya. Ia diberi sel khusus isolasi. Di tembok depannya tertempel 2 foto. Foto Jaya ditembak mati di laut. Foto Riko dan Benny dinyatakan hilang dan kini dianggap meninggal. Arman menangis malam itu. Bukan karena takut mati, tapi karena tahu bahwa kisah hidupnya akan berakhir sebagai contoh kegagalan terbesar dalam dunia kriminal Indonesia. 3 hari setelah insiden pelarian, Presiden Indonesia menggelar konferensi pers darurat di Istana Negara. Didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BNN, ia menyampaikan pernyataan tegas. Bangsa ini tidak akan bernegosiasi dengan para pengedar maut. Negara menang dan akan selalu menang. Di Nusa Kambangan, proses eksekusi mati dipercepat. Arman dipindahkan dari sel ke ruang eksekusi saat matahari belum terbit. Ia berjalan pelan, dengan kaki gemetar, diiringi langkah sepatu laras aparat. Akhirnya, 3 peluru menembus dadanya. Ia mati seketika. Jenazahnya dikuburkan tanpa nama, tanpa pelayat, di tanah sunyi, belakang pulau. Media nasional dan internasional menyorot keberhasilan operasi. Judul-judul berita muncul. 4 raja sabu tumbang, negara kembali berdaulat di lautnya sendiri. Operasi Sabuk Laut, strategi gabungan TNI Polri yang mengguncang dunia narkotika. Namun, di balik keberhasilan itu, muncul pula laporan tak resmi. Tim penyelam belum menemukan jasad Benny dan Riko. Hanya sisa pelampung sobek dan bercak darah ditemukan di perairan. Beberapa pihak meyakini jasad mereka mungkin dibawa arus.